Cek 1 juta. Ya, orang kaya mau ngecek mic-nya gitu. Kayak hatinya insya Allah ya Bu. Alhamdulillah. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil aziz, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ayahanda ibunda, teman-teman kaum muda sebagai hijrah, teman-teman remaja masjid yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada hal yang paling penting lagi pokok dalam kita memaknai pertemuan yang penuh barokah di atas barokah pada subuh hari ini, melainkan kesyukuran kita kepada Allah sang arsitektur kehidupan. Dialah Allah yang telah mendesain rupa kita dalam bentuk yang sempurna lagi paripurna dibandingkan semua makhluk yang pernah Ia cipta. Allah mengatakan, laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah diciptakan manusia dalam bentuk yang paling paripurna. Olehnya, atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, kesehatan, kesempatan, dan di atas itu semua ialah iman dan Islam, mari kita banyak bersyukur kepada Allah dan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, salah satu nikmat terbesar ba'da kita memeluk iman dan Islam yaitu bisa menghadiri sebuah majelis pengajian, bisa datang dalam sebuah majelis ilmu, karena keutamaannya sangat luar biasa sekali. Saking pentingnya majelis ilmu, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ibnu Umar pernah mengatakan, majlisu fiqhin khairun min ibadati sittina sanatan. Sesungguhnya bermajelis ilmu, datang dalam sebuah kajian, lebih penting daripada ibadah sunnah selama 60 tahun lamanya. Tabaraka Rahman. Artinya Bapak Ibu sekalian, selama 60 tahun kita baca Al-Quran, tidak lebih utama daripada kita duduk sekali saja di dalam majelis ilmu. Kemudian kita mengerjakan sholat tahajud rutin, tidak ada putus selama 60 tahun lamanya, tidak lebih tinggi pahalanya daripada kita duduk dalam sekali majelis taklim. Dan kemudian puasa sunnah yang kita kerjakan, apakah Senin Kamis, apakah puasa Nabi Daud, selama 60 tahun lamanya pun kita kerjakan, tidak lebih bernilai dibandingkan kita sekali duduk di dalam majelis ilmu. Tabaraka Rahman. Majlisu fiqhin khairun min ibadati sittina sanatan. Pertanyaannya kenapa barangkali Bapak Ibu sekalian? Karena dengan ilmu kita baru bisa mengerjakan semua amalan-amalan sunnah tersebut. Tanpa kita memahami ilmunya, tidak mungkin kita bisa mengerjakan bagaimana sholat tahajud itu. Tanpa ilmu, kita tidak akan tahu apa-apa yang membatalkan puasa-puasa sunnah tadi. Dan tanpa ilmu, kita tidak akan bisa mengeja setiap huruf hijaiyah yang tersusun menjadi Al-Quran. Olehnya Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Syarah Sahih Bukhari menyusun salah satu bab yang berjudul Al-Ilmu Qabla Qawli wal Amal. Pentingnya berilmu sebelum berucap dan sebelum bertindak. Inilah penting ayahanda ibunda teman-teman sekalian, kita memperbanyak
mendalami ilmu agama ini bukan karena kita mabuk agama, istilah yang baru-baru ini sempat dimunculkan oleh kaum liberal di Indonesia untuk orang-orang yang gemar menghadiri pengajian. Mereka katakan mabuk agama, padahal kita menyadari, kita belajar, kita mengaji, niatnya selain untuk mengangkat kebodohan diri, untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syarat ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang kita pahami Bapak-Ibu sekalian, yang pertama ikhlas karena Allah, dan yang kedua benar tata caranya sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini pentingnya kita untuk sama-sama belajar. Yang kami hormati, hadir Ustaz Arsyad di tengah-tengah kita. Tabarakallah, ini sebuah kemuliaan bagi masjid kita. Mohon izin Ustaz, kalau ada salah silakan ditampar adinda Ustaz ini, silakan ditegur Ustaz. Nanti kita bisa sharing di belakang. Masya Allah, agak gemeter megang mic-nya nih, ada Ustaz Arsyad di depan kita. Kemudian para asatid yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, pengurus BKM Al-Falah, ayahanda orang tua kami, semuanya yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Semoga duduknya kita di majelis ini jadi duduk di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kepada Rasulullah, mari kita banyak bersolawat kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak bersolat kepada Rasulullah, kelak yaumul mahsyar kita menjadi bagian umatnya yang atas izin Allah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan yang tadi bahwa kita hadir dalam sebuah majelis ilmu ini merupakan salah satu nikmat yang sangat besar sekali. Nikmat yang tiada tara sebenarnya kalau kita berhasil memaknainya. Setiap nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, apakah fisik yang sehat, kemudian waktu luang yang Allah berikan kepada kita, kalau semua nikmat itu kelapangan waktu, kemudian kesehatan fisik tidak bisa menghantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah, maka nikmat ini bisa berubah menjadi bencana bagi kita Bapak Ibu sekalian. Kalau Allah berikan kita peluang kesehatan, Allah kasih kita waktu untuk bisa mengerjakan ketaatan, sementara kita tergoda dengan kelalaian dan kemaksiatan, maka ini adalah musibah. Sebagaimana para ulama dahulu sering mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak bisa mendekatkan kepada Allah, fahiya baliyatun, maka dia adalah musibah yang berbahaya bagi kehidupan kita di dunia, terlebih di akhirat nantinya. Olehnya Bapak Ibu sekalian, hari ini barangkali kita ada melihat seorang hamba Allah seakan-akan dunia dalam genggamannya, dia punya segala gemerlap kemewahan dunia, rumahnya bagus, dia punya kendaraan yang ia suka langsung membeli, ya kan? Kemudian dia pengen punya handphone yang keluaran terbaru, gadget yang merek yang paling bagus, alokasi. Sementara kita biasa-biasa aja. Sementara Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, orang tadi yang seakan-akan dunia dalam genggamannya itu kita ketahui dalam kehidupannya sangat jauh dari kata ketaatan. Masjid jarang dia datangi, padahal dia tetangga masjid. Maka ketahuilah yang seperti ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ra'aita Allah Ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu." Kalau kalian melihat ada seorang hamba Allah, dia pengen dunia, Allah langsung berikan kepadanya. Dia pengen kendaraan, Allah kasih. Dia pengen handphone, Allah kasih. Dia pengen rumah yang mewah, Allah langsung kasih. Wa huwa muqimun 'ala ma'asi. Sementara ini orang senantiasa dalam circle lingkaran kemaksiatan dan dosa, fa innama dzalika min istidraj. Ketahuilah yang demikian adalah istidraj. Ini bahaya sekali Bapak sekalian. Istidraj adalah azab yang Allah segerakan di dunia sebelum nanti Allah timpakan di akhirat. Kita kira Allah sedang memberikan kita nikmat, padahal itu adalah azab. Kita kira Allah sedang memberikan kita nikmat yang sangat besar,
padahal itu adalah laknat. Makanya teman-teman sekalian, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau meteran rumah kita awalnya cuma pas-pasan untuk menyetrika, untuk masak nasi, dan kemudian mesin cuci, ya, pas-pasan. Kalau kita tambah lagi misalnya untuk pasang AC, maka kemudian loncat istilahnya, ya Pak ya, mati listriknya. Kita bisa taat kepada Allah, tetapi ketika listriknya, meterannya kita tambah di malam hari, kita juga tidak terbangun untuk taat beribadah kepada Allah, maka meteran rumah kita adalah meteran istidrak. Kita punya kendaraan biasa-biasa saja, tetapi kita setiap azan berkumandang bisa datang ke masjid, tetapi ketika kendaraan kita berganti dengan yang baru, katakan yang ada max-maxnya ya Bapak Ibu sekalian, dengan kendaraan terbaru itu sama sekali tidak pernah kendaraannya terlihat terparkir di halaman masjid, tidak pernah dengan kendaraan ini mengantarkan kita ke dalam majelis ilmu, maka ketahuilah kendaraan itu adalah kendaraan istidrak. Handphone yang kita miliki, gadget yang kita punyai, kalau tidak bisa mendekatkan kita kepada Allah, maka handphone atau gadget itu adalah handphone istidrak. Betapa sangat mengerikan sekali. Semoga semua fasilitas yang Allah karuniakan kepada kita berupa barang-barang, semua itu bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah ciptakan kita, salah satu tujuan yang paling utama Allah terangkan dalam surah Al-Dariyat ayat 56, sebagaimana kita mafhumi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan untuk beribadah kepadamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita diciptakan oleh Allah, kita paham betul untuk beribadah kepada Allah. Makanya Buya Hamka, mantan ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama, pernah mengatakan, Bapak Ibu sekalian, kata beliau, kalau hidup hanya sekedar bekerja, mohon maaf, monyet di hutan juga bekerja. Dan kalau hidup hanya untuk mencari penghidupan, mohon maaf, B2 di hutan juga mencari penghidupan. Tetapi hidup adalah untuk ibadah. Kalau begitu, kira-kira ibadah definisinya apa? Ini yang jadi pertanyaan kita Bapak Ibu sekalian. Kira-kira ibadah itu pengertiannya apa? Dan ini menurut hemat kami belum banyak diketahui oleh kaum muslimin itu sendiri. Padahal para ulama sendiri telah mendefinisikan makna ibadah sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab tauhid terdahulu. Al-ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal a'mali al-dhahira wal batinah. Yang dimaksudkan dengan ibadah adalah sebuah istilah yang mencakup segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, minal aqwal, baik yang diucapkan, wal a'mali, maupun yang dikerjakan, al-dhahira, yang nampak oleh mata kita, wal batinah, maupun yang tidak nampak, yang dikerjakan oleh batin ataupun amalan hati kita. Nah, dari definisi para ulama ini, Bapak Ibu sekalian, kita mendapati kesimpulan bahwa ternyata ibadah terbagi dua. Yang pertama ibadah zahir, ibadah yang bisa langsung kita perhatikan dengan kedua mata kita, dan yang kedua adalah ibadah batin atau disebut dengan ibadah hati. Ibadah zahir yang dikerjakan oleh anggota badan apa-apa saja Bu? Sholat. Nampak ya Bu ya oleh mata Bu? Ada orang yang sholat nggak nampak dengan mata Bu? Ada. Aku yuk sholat yuk. Aku udah sholat. Aku doain udah sholat. Apa? Iling katanya. Benar nggak cuma nyebutannya Mbak? Ini saya bukan orang Jawa ya. Iling katanya. Ini sholat yang sesat. Kalau gitu kita bilang sama mereka, kalau gitu nanti sahur mau makan misalnya pakai Kentucky, cukup nasi putih di depan kita. Bayangkan aja lagi makan Kentucky, nasi dicoy-coy. Bisa Pak? Nggak bisa ya Pak ya. Makanya ini ajaran nggak
nggak benar. Yang namanya sholat harus dengan gerakan. Inilah ibadah zahir. Kemudian apalagi puasa. Termasuk puasa bagus sekali, itu ibadah zahir. Memang sih ketika kita berpuasa nggak ada yang tahu kita puasa atau enggak. Tetapi ketika kita buka puasa, ketahuan ya Pak ya, kita makan dan minum. Kurban, haji, semua ibadah zahir. Infak yang kita keluarkan, ibadah zahir, ibadah badan, nampak semuanya. Dan ternyata ada ibadah wilayah hati. Ini yang banyak sekali di antara kita yang jarang kita perhatikan. Apa saja itu? Ikhlas. Ibadah hati ikhlas. Ada yang bisa tahu Pak kita ikhlas? Nggak tahu. Yang tahu cuma diri kita dan Allah. Kamu kenapa sedekah terang-terangan? Nanti kamu lihat, saya insya Allah ikhlas. Yang tahu hanya kita dan Allah. Ikhlas ibadah hati. Kemudian apalagi Pak, ketika kita ditimpa musibah bencana, kita bersabar. Kita bisa sabar atau enggak, yang tahu siapa? Kita dan Allah. Sabar ibadah hati. Kita dapat rezeki walaupun sedikit, tidak banyak tetapi cukup, maka kita syukuri. Syukur ibadah hati. Kemudian apalagi? Tidak hasad, tidak dengki, tidak iri. Ini semua adalah amalan ibadah hati. Hari ini Bapak Ibu sekalian, banyak sekali orang-orang ahli ibadah zahir. Mereka rajin sholat, mereka ahli siam, mereka rajin mengerjakan puasa, tetapi mereka rusak dalam amalan hatinya. Pantang disinggung sedikit sakit hati, pantang disinggung sedikit baper, sedikit-sedikit pendendam, pemarah, tidak mampu mengontrol, mengendalikan hawa nafsunya. Maka muncul pertanyaan, kalau begitu mana lebih utama, ibadah badan atau ibadah hati? Ternyata Bapak Ibu sekalian, para ulama menyebutkan semua ibadah ini penting, baik yang badan ataupun yang hati penting. Tetapi mana yang lebih utama? Ini jadi pertanyaan kita. Jawaban para ulama, yang lebih utama adalah ibadah hati. Dalilnya mana? Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Kata Allah, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Nanti ketika kita berada di padang mahsyar, setiap kita dalam hadis Muslim digambarkan oleh Rasulullah SAW, hufatan, uratan, gurlan. Kita dibangkitkan di tengah terik mentari di mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menanti persidangan Allah Subhanahu wa taala yang hanya Allah sebagai hakim yang adil. Pada saat itu setiap kita dibangkitkan dalam keadaan hufatan, uratan, gurlan, dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berbusana, dan dalam keadaan belum dikhitan sama sekali. Pada saat itu matahari didekatkan sejarak 1 mil di atas kepala kita. Para ulama mengatakan 1 mil, aku tidak tahu apakah ini merupakan satuan jarak atau mil yang biasa digunakan untuk bercelak oleh orang-orang Arab pada masanya. Kalau misalnya mil adalah alat yang digunakan untuk bercelak, maka jaraknya tidak sampai 1 jengkal matahari di atas kepala kita. Maka Nabi menggambarkan dalam hadis sahih Imam Muslim, ada di antara manusia, gelombang manusia yang mereka tenggelam dengan keringatnya sampai semata kaki, ada yang sampai selutut, sepinggang, bahkan banyak di antara mereka yang tenggelam dengan lautan keringatnya. Mereka yang tenggelam dengan lautan keringatnya adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia lebih banyak mengerjakan kemaksiatan dan dosa. Semua kita dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, bahkan belum dikhitan sama sekali, belum disunat Bapak Ibu sekalian. Pada saat itu Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Tidak berguna lagi harta dan anak-anak kalian. Kenapa harta dan anak-anak kita tidak berguna, Ibu? Kenapa harta kita tidak berguna? Karena bisa jadi ketika kita dulu hidup di dunia, harta kita tidak pernah kita gunakan di jalan Allah. Ini masjid jadi megah sama sekali, tidak pernah harta kita berkontribusi dalam pembangunan masjid ini. Ini ada acara iktikaf yang diselenggarakan oleh teman-teman Berani Hijrah bersama dengan remaja masjid.
sama sekali harta kita tidak pernah sampai untuk misalnya menyiapkan makan sahurnya, maka ini tidak akan berguna harta kita di mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Wala banun, dan tidak berguna anak-anak kalian, tidak berguna anak perempuan, anak laki-laki yang kalian bangga-banggakan, kalian agung-agungkan ketika di dunia. Kenapa? Sebab mereka hanya kalian cekoki dengan pendidikan dunia dan dunia, sementara akhirat yang nihil. Mereka menjadi orang-orang yang hidup berjalan di atas dunia tanpa pernah mengingat dan mengenal Allah. Ketika kalian wafat sebagai orang tuanya, tidak ada doa yang sampai kepada kalian. Sebab mereka lalai dengan dunianya, sebab mereka minim dengan ilmu agamanya. Yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak berguna harta dan anak-anak kalian. Lantas apa yang berguna? Apa yang bermanfaat? Kalau jelaskan di ayat 89-nya, illa kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang kembali menghadap Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang bersih. Disinilah kenapa kata para ulama lebih penting lagi, lebih utama amalan hati daripada amalan badan. Sebab Bapak Ibu sekalian, ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, sebelumnya saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, siapa orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam nerakanya Allah? Apakah pezina, Bu? Maka jawabannya bukan. Apakah perampok, Pak, yang duluan masuk neraka? Jawabannya bukan. Apakah pembunuh, teman-teman sekalian? Jawabannya bukan juga. Orang-orang yang pertama kali ditelungkupkan mukanya ke dalam nerakanya Allah bukan mereka yang melakukan dosa-dosa besar, bukan. Tetapi kata Allah, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah, kelak di akhirat nanti ada golongan manusia yang terbagi menjadi 3 golongan, yang mereka ini pertama-tama sekali akan dicampakkan, akan diseret ke dalam nerakanya Allah. Siapa mereka? Yang pertama, rajulun ustushhida, seorang laki-laki yang mereka berperang, mereka berjihad katanya di jalan Allah, tapi mereka hakikatnya tidak berperang di jalan Allah, dan mereka mati. Kata manusia dalam badan syahid, sejati di sisi Allah mereka mati karena ria. Ketika di mahkamah Allah, ini laki-laki ditanya oleh Allah, kamu dulu di dunia berperang, berjihad untuk siapa? Qataltu fika ya Allah, aku berperang karena engkau ya Allah, aku berjihad semata-mata karena engkau ya Allah, aku membunuh musuh-musuhmu semata-mata karena engkau. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau dusta, engkau bohong. Sebenarnya sesungguhnya engkau berperang, engkau berjihad hanya untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat, supaya engkau dilabeli sebagai seorang mujahid, sebagai seorang pahlawan, dan engkau telah mendapatkan pengakuan itu dari masyarakat. Dan hari ini saksikan, engkau neraka tempat kembalimu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu sekalian, kita tahu di dalam semua amal ibadah di dalam Islam, puncak ibadah tertinggi bukan haji, Bapak Ibu sekalian. Puncak ibadah tertinggi bukan puasa, bukan sholat yang kita kerjakan, tetapi puncak ibadah tertinggi adalah jihad fisabilillah, jihad mengangkat senjata, perang melawan penjajah, perang melawan penindasan, sebagaimana yang hari ini dilakukan oleh saudara kita yang ada di Palestina. Makanya tadi kita waktu subuh kita kirimkan kunut nazilah, karena memang terus terang Bapak Ibu sekalian, saat ini kita dapat informasi yang valid, rudal-rudal terus dijatuhkan di kota Gaza, Palestina. Jihad angkat senjata ini merupakan ibadah yang paling tinggi. Makanya kalau sudah ibadah paling tinggi, pasti sangat gampang masuk surga. Pertanyaannya, kenapa ini orang masuk neraka? Karena lagi-lagi amalan hatinya rusak. Dia berperang bukan ikhlas karena Allah, tetapi dia berperang untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Yang kedua, ini yang berat sekali, Pak. Ini saya sering sekali merenung. Saya pribadi sering sekali berpuasa, berintrospeksi diri. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, golongan kedua ini rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an.
Golongan kedua yang pertama kali diseret ke dalam nerakanya Allah adalah seorang yang mereka rajin menimba ilmu agama, rajin mengikuti pengajian, dan mereka terus berupaya menyebarkan, mendakwakan ilmu agama itu, wa qara al-Quran, dan mereka rajin sekali membaca Al-Quran. Ini golongan yang kedua yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Dihadirkan di mahkamahnya Allah, Allah bertanya kepadanya, wahai fulan, kenapa engkau rajin untuk belajar ilmu agama? Dia mengatakan, ya Allah, aku belajar ilmu agama untuk mengangkat kebodohan diriku, agar aku bisa lebih dekat beribadah kepada Engkau. Aku belajar ilmu agama karena Engkau, ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau dusta. Engkau belajar ilmu agama, engkau mengajarkannya hanya untuk mendapatkan pengakuan engkau seorang ustaz, engkau seorang alim, engkau seorang ulama, seorang kiai, seorang guru. Dan engkau membaca Quran karena siapa? Karena engkau, ya Allah. Aku berajin baca Al-Quran karena engkau, ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau bohong, engkau nipu. Engkau membaca Al-Quran hanya untuk mendapat gelar sebagai seorang qari. Berat, Bu. Berat ya Pak ya? Berat sekali. Padahal menuntut ilmu tadi kita sudah bahas lebih utama daripada ibadah sunnah selama 60 tahun lamanya. Ternyata lagi-lagi kalau yang kita ilmui tidak ikhlas mata-mata karena Allah, dan kemudian Al-Quran yang kita baca sengaja supaya untuk dilihat oleh orang, untuk kemudian dapat pujian-pujian dari manusia. Jadi imam, rajin kita jadi imam hanya untuk dinilai, oh dia qari, bacanya bagus, merdu sekali. Tidak ada bergunanya di sisi Allah, karena hati kita tidak ikhlas karena Allah. Berat sekali Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian golongan yang ketiga adalah mereka yang rajin bersedekah, berinfak, berdonasi karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata mereka bukan karena Allah. Dihadirkan dia di hadapan Allah. Kenapa engkau rajin bersedekah, berinfak, berdonasi, berwakaf? Karena engkau, ya Allah. Kadzabta, engkau dusta kata Allah. Engkau rajin sedekah, rajin membantu ini itu hanya untuk mendapatkan pengakuan masyarakat engkau sebagai dermawan, engkau donatur, engkau orang yang gemar membantu orang. Engkau hanya pengen mendapatkan pujian dari orang-orang. Memang Pak hari ini dia sedekah, misalnya katakan dia infak untuk masjid 10 juta, dia pesan kepada BKM, Pak BKM, tolong tuliskan hamba Allah. Tetapi ketika dicatat Pak di papan pengumuman hamba Allah, alamat rumahnya lengkap Pak, ditulis hamba Allah, diumumkan hamba Allah, tapi ketika ditulis di papan tulis alamat rumahnya lengkap, sak nomor HP-nya, ya ketahuan, betul ya Pak ya? Makanya ya Allah, ini berat sekali Bapak Ibu. Mohon maaf, ini harus disampaikan karena lagi-lagi saya pribadi juga banyak muhasabah Bapak Ibu sekalian. Betapa banyak sekali orang-orang yang mengerjakan ibadah-ibadah zahir yang sangat hebat, yang sangat besar pahalanya di sisi Allah, tapi karena niatnya yang tidak ikhlas karena Allah, semuanya ibadahnya ditolak. Dan terakhir penutup, sebenarnya panjang nih Bapak Ibu sekalian, tapi ini kita persingkat saja ya. Ada hadis yang kedua riwayat Imam Muslim sahih juga, bahwa Ibnu Umar mengatakan, walladzi nafsi Ibnu Umar biyadi, demi jiwa Umar yang berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa'anfaqahu, kalau di antara kalian punya emas sebesar gunung Uhud, fa'anfaqahu, dan semua diinfakkan di jalan Allah, ma qabilallahu minhu, sekali-sekali itu infak walaupun dia emas dan sebesar gunung Uhud, diinfakkan di jalan Allah, sama sekali tidak akan diterima oleh Allah, hatta yu'mina bil qadar, sampai kalian beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana Bapak Ibu sekalian? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala pernah mengisahkan,
Pada suatu waktu aku melihat ada seorang bapak-bapak, dia rajin bersedekah dalam kesehariannya. Bapak ini rajin sekali membantu orang, dia rajin ibadah kepada Allah. Kemudian suatu waktu tersiar kabar yang kemudian tidak mengenakkan dirinya, bahwa orang yang dicintai oleh bapak ini meninggal dunia. Kemudian apa respon dari si bapak? Ternyata bapak ini tidak bisa menerima kehilangan. Dia tidak ridho terhadap takdirnya Allah. Dia tidak beriman, dia kurang beriman kepada takdirnya Allah. Ketika orang yang dia cintai meninggal, ia kemudian menghujat Allah. Ia kemudian mendebat takdirnya Allah. Ia tidak terima. Ia mencak-mencak, ia histeris. Ya Allah, kenapa engkau ambil orang yang aku cintai ini, ya Allah? Bukankah aku pengen membahagiakannya? Bukankah aku pengen buat janji padanya? Ya hari ini janjinya banyak sekali belum kutuntaskan, ya Allah. Ya Allah, dia tidak terima, Pak. Maka kemudian semua harta yang pernah ia infakkan di jalan Allah tidak dibutuhkan oleh Allah. Karena beriman kepada takdir Allah adalah bagian dari keimanan. Tidak sah iman seseorang sampai ia beriman kepada takdirnya Allah. Wa yu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir baik dan takdir buruknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika orang kena musibah, gampang sekali ya Bu kita nasihati sabar ya. Kan yang wafat kan masih anak yang pertama, masih ada anak kedua, ketiga, keempat, bahkan bisa buat lagi. Gampang ya Bu nasihatinya. Tapi ketika kita berada di posisi beliau, mereka belum tentu ketika anak kita wafat kita bisa ikhlas, kita bisa legowo, belum tentu. Bisa jadi kita menolak atau seolah-olah kita tidak terima sampai berkepanjangan, sampai berlarut-larut, sampai kemudian berbulan-bulan lamanya. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita wafat dalam keadaan belum bisa menerima takdir Allah, khawatirnya kita wafat dalam keadaan tidak beriman. Makanya berat sekali. Tidak ada jaminan dia rajin berinfak, bersedekah, dia rajin beribadah. Ketika orang yang dia cintai karena Allah meninggal dunia, dia bisa terima takdir itu. Banyak kejadian Pak, banyak. Dan kita beberapa kali menjumpai ya Pak ya, ada orang barangkali ini anak satu-satunya, sangat dia sayang, sangat dia kagumi, sangat dia banggakan. Satu waktu Allah ambil titipan itu, Allah ambil, Allah wafatkan. Maka orang tua tidak bisa terima, nangis sejadi-jadinya. Nangisnya bukan semalam, bukan 3 malam, tapi sampai berbulan-bulan. Ini bahaya Bapak Ibu sekalian. Yang seperti ini kalau kita wafat dalam keadaan demikian, maka khawatirnya kita bisa wafat dalam keadaan tidak beriman. Disitulah beratnya amalan hati. Disitulah beratnya ibadah hati. Makanya kata para ulama, ibadah hati lebih utama daripada ibadah badan. Kalau gitu Bu, boleh nggak Bu kita ada teman kita belum pakai jilbab? Apa alasannya? Aku belum mau jilbabi rambutku, aku mau jilbabi hatiku dulu. Kalau ini salah ya Bu ya, ini nggak tepat dia memakai kaji. Kalau gitu ke Medan, gak usah pakai helm Bu, gak usah pakai helm. Nanti waktu di razia sama Pak Polisi, kita bilang di razia, Ibu kena razia. Pak, sementara Pak, saya pakai helm. Mana helm Ibu? Iya, saya menghelmi hati saya dulu, baru kepala saya. Baru kata polisinya, ya maafnya Bu ya, kepala kamu katanya. Ini bahasa Medan ya, maaf ya Bu ya. Ya, maka nggak tepat ya Pak. Jadi hati-hati juga pakai kaji Bu. Kadang-kadang kan kita nggak perlu pakai jilbab. Hati dulu dijilbabi baru rambut. Ini salah pakai kaji. Jadi maksudnya itu kenapa amalan hati lebih utama, tetapi dibarengi dengan amalan badan. Amalan badannya dibaguskan dulu. Kita sholat, kita pakai hijab ya, syar'i. Kemudian kita berupaya terus menjaga niat-niat kita dakwahi orang lain. Kita jangan pernah merasa sok suci, lebih baik, lebih tinggi daripada orang yang kita nasihati. Nggak boleh ya Bu ya. Kalau kita nasihati orang, kita udah macam gurunya, seakan-akan dia ini salah besar sekali. Kamu kenapa nggak sholat tarawih kan gitu kan? Nanti kau nggak sholat tarawih mati masuk neraka kau. Mau kau masuk neraka itu? Gampang kali kita neraka-nerakakan orang ya Bu ya. Takutnya
kita ada merasa lebih tinggi, lebih hebat daripada ini orang, hati-hati Bapak sekalian. Karena merasa tinggi, merasa lebih dibandingkan orang lain, ini adalah sunnahnya iblis. Iblis dalam Quran digambarkan oleh Allah yang mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia, aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api, aku lebih baik daripada Adam yang diciptakan dari tanah. Padahal iblis lupa Bapak Ibu sekalian bahwa dari dulu yang namanya harga korek api segitu-segitu aja, sementara harga tanah dari tahun ke tahun terus bertambah dan meningkat. Betul ya Bu ya? Betul ya Pak? Makanya hari ini kalau ada orang yang sering sakit hati aja bawaannya, sering merasa sok lebih hebat, lebih paten, barangkali dia tercipta dari tanah sengketa Bu. Astagfirullah. Jadi barangkali kalau sekalian ingin dapat disampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, Allah jadikan kita memiliki hati yang qalbun salim, hati yang bersih, hati yang suci, tidak terkotori dengan dengki, tidak terkotori dengan ria, tidak terkotori dengan ujub, merasa takjub pada diri sendiri dan lain sebagainya. Tetapi Allah jadikan hati kita hati yang bening, hati yang bersih, hati yang gampang memaafkan kesalahan orang lain, hati yang tidak gampang mendengki, hati yang bisa bersabar ketika ditimpa musibah, hati yang bisa bersabar ketika diberikan rezeki yang pas-pasan, hati yang bisa ridho terhadap takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti Bapak Ibu sekalian, setiap takdir yang Allah gariskan kepada kita pasti semua ada hikmahnya. Setiap kejadian yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita pasti semua ada pelajarannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita menjadi orang-orang yang tidak hanya bagus dalam ibadah badan, tetapi Allah juga jadikan kita orang-orang yang bagus dalam ibadah hati. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Fa'tabiru ya ulil albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ahsanul jaza kepada ya Ustaz Al-Fadhil Syekh Al-Ustaz Adi Baswedan SE yang sudah menyampaikan kuliah subuhnya ya di Iktikaf hari kedua di Masjid Al-Falah. Sekali lagi kiranya kami menghimbau kepada seluruh ayahanda kami, masyarakat dan juga jamaah Masjid Al-Falah yang Allah muliakan, kalaulah di malam-malam ketiga dan seterusnya belum bisa membersamai, izin kiranya untuk